Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afrahmeza Genafa, absen 04 dari kelas 3H AKM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit cadangan kerugian piutang. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi, cadangan kerugian piutang adalah estimasi jumlah piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih atau dibayar oleh pelanggan. Nah, dana ini berfungsi untuk menyajikan nilai piutang agar lebih mencerminkan jumlah yang dapat ditagih secara akurat, serta mencatat beban kerugian yang terjadi seiring penjualan kredit. Nah, untuk prosedur audit cadangan kerugian piutang ini itu ada 9. Yang pertama yaitu memahami dan mengevaluasi sistem pengendalian intern. Yang kedua, merekonsiliasi saldo. Yang ketiga, prosedur analitis. Yang keempat, pemeriksaan dokumen atau vouching. Yang kelima, pengujian pelunasan setelah tanggal neraca. Yang keenam, penyusunan analisis umur piutang atau aging schedule. Yang ketujuh, menghitung cadangan kerugian piutang. Dan yang kedelapan, mengkonfirmasi piutang. Dan yang terakhir yaitu menyusun jurnal penyesuaian. Nah, di dalam cadangan kerugian piutang ini terdapat informasi khusus. Jadi, dalam kegiatan usaha, perusahaan menjual barang dagangan kepada pelanggan secara kredit dalam jangka waktu 30 hari. Nah, saldo cadangan kerugian piutang ini dinyatakan sebesar perhitungan CKP tiap akhir tahun, yaitu cadangan untuk piutang ragu-ragu didasarkan pada penelaahan umur piutang dengan tarif kerugian sebagai berikut. Jadi terdapat persentase ketika jatuh temponya dua semisal dari 2,5% itu tarif untuk cadangan CKP belum jatuh tempo dan 3,0 atau 3% itu untuk CKP yang sudah melewati jatuh tempo 1 sampai 30 hari dan 5,5% untuk CKP yang sudah melewati jatuh tempo 31 sampai 60 hari dan 7,5% untuk CKP yang sudah melewati jatuh tempo 61 sampai 90 hari. Dan yang terakhir yaitu 8% atau 8,0%, di mana ini untuk yang sudah melewati jatuh tempo 91 hari lebih atau 91 hari ke atas. Nah, bukti yang dibutuhkan ketika kita mengecek atau menghitung CKP, yang pertama yaitu buku besar. Nah, gunanya apa buku besar ini? Buku besar ini dibuat untuk melihat saldo cadangan kerugian piutang atau CKP pada tahun 2021 dan 2022. Dan yang kedua, bukti yang kedua yaitu daftar piutang usaha, di mana bukti ini digunakan untuk melihat piutang pada masing-masing debitur. Dan yang terakhir yaitu rekap penerimaan kas. Nah, bukti ini digunakan untuk melihat daftar piutang yang sudah dibayar. Selanjutnya, prosedur audit yang dilakukan ya hampir sama seperti prosedur audit, yaitu rekonsiliasi saldo, prosedur analitis, pemeriksaan dokumen, pengujian pelunasan, analisis umur piutang, menghitung CKP, mengkonfirmasi piutang, dan menyusun jurnal penyesuaian. Selanjutnya yaitu cara pengisian kertas kerja. Nah, jadi eh, kita akan mengisi lembar top schedule yang seperti pada gambar ini. Jadi top schedule ini itu digunakan untuk mencatat saldo awal dan saldo tahun lalu
dan juga mencatat net adjustment dan saldo audit tahun 2022. Selanjutnya, kertas kerja selanjutnya yaitu kita akan mengisi lembar kertas kerja pertama, yaitu dengan indeks B1, di mana kertas kerja ini itu digunakan untuk menghitung saldo audit apakah sama dengan saldo buku besar. Dan apabila terjadi perbedaan atau ada perbedaan di dalam perhitungan, maka akan dilakukan penyesuaian seperti pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu mengisi lembar kedua kertas kerja, di mana di sini lembar ini nih digunakan untuk mengelompokkan piutang berdasarkan keterlambatan pembayaran, yang nantinya eh, ini akan dikenakan tarif sesuai yang telah ditetapkan, yang sudah saya sebutkan di awal, yang tadi ada presentasinya apabila melewati jatuh tempo seperti 2,5%, 3%, 5,5%, 7,5%, dan sampai 8%. Nah, jadi kita kelompokkan dulu sesuai daftar piutang yang belum tertagih. Dan untuk ringkasan jurnal penyesuaian, jurnal penyesuaian dari cadangan kerugian piutang yaitu pada nomor 6 ini yaitu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang yang dimana nominalnya sebesar 7.842.603 rupiah. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi eh, CKP atau cadangan kerugian piutang itu bertujuan memastikan bahwa nilai piutang yang tercatat perusahaan itu benar-benar mencerminkan jumlah yang dapat ditagih melalui prosedur seperti rekonsiliasi, pemeriksaan, analisis sumber piutang, hingga perhitungan CKP. Dan auditor menilai kewajaran estimasi kerugian piutang berdasarkan usia piutang dan tarif kerugian yang telah ditetapkan. Dan secara keseluruhan, audit CKP ini membantu meningkatkan keakuratan laporan keuangan dan memperkuat pengendalian internal perusahaan. Dengan proses audit yang baik, perusahaan dapat meminimalkan risiko piutang tak tertagih dan meningkatkan kualitas laporan keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Terima kasih, mungkin itu saja atau cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.